Halaman dibuka dengan situasi yang mencekam. Himawari tiba-tiba bangkit dengan pancaran aura misterius setelah melihat kondisi Inojin yang sedang sekarat. Melihat transformasi mendadak ini, Jura terkejut dan bergumam dalam hati, seperti cakra Kyuubi. Apa yang sebenarnya terjadi? Di saat yang sama, Shikadai dan Chocho yang panik langsung berteriak memanggil namanya, Himawari! Himawari kemudian melangkah maju mendekati tubuh Inojin. Perubahan drastis ini membuat Shikadai terbelalak tak percaya. Ia menyadari sesuatu yang aneh, kaki yang seharusnya patah sudah sembuh. Tanpa membuang waktu, Himawari mengulurkan tangannya ke arah Inojin. Rambutnya mendadak bergerak secara magis dan langsung melilit serta mengangkat tubuh Inojin yang terluka parah tersebut. Melihat aksi itu, Shikadai refleks berteriak memperingatkan, "Oi! Hati-hati, lukanya." Namun kejutan belum berakhir. Tepat setelah tubuh Inojin diturunkan ke tanah, Shikadai menyadari sebuah keajaiban besar. Lukanya menutup. Himawari yang memasang wajah serius menyahut datar, "Aku tidak tahu apakah aku sudah menyembuhkannya dengan benar atau tidak. Lebih baik cepatlah bawa dia ke rumah sakit." Shikadai yang masih syok menatap Himawari lekat-lekat dan bertanya, "Yang barusan itu? Kekuatan apa?" Sembari memalingkan pandangannya ke arah Jura yang terus mengawasi, Himawari menjawab, "Aku juga belum paham. Tapi, kemungkinan dia tertarik dengan kekuatan ini. Aku ingin memastikannya dari sekarang." Mendengar hal itu, Chocho menyela dengan cemas, "Hima, memastikannya? Kau mau apa?" Dengan tatapan mata yang tajam dan tekad yang bulat, Himawari menegaskan, "Aku akan mengalahkannya. Aku harus mengalahkannya. Kalau tidak, kitalah yang akan tamat." Pernyataan berani ini seketika memicu rasa penasaran Jura, yang langsung menatap Himawari dengan mata rinnegannya. Himawari kemudian memerintahkan teman-temannya untuk segera pergi. "Teman-teman, pergilah dari sini. Yang mereka incar hanya aku. Harusnya kalian bisa kabur dengan selamat. Cepat!" Meskipun Chocho sempat ragu dan berat hati meninggalkan Himawari bertarung sendirian, Shikadai langsung mengambil keputusan tegas demi menyelamatkan Inojin. "Ayo, cepat pergi, kita hanya mengganggu. Prioritas kita adalah menolong Inojin. Pikirkan dengan kepala dingin. Ini pertarungan yang mungkin tidak akan bisa kita menangkan. Kita harus meminimalisir korban jiwa." Itu yang dimaksud Himawari. Melihat dinamika tersebut, Jura yang sedari tadi diam akhirnya membuka suara. "Keputusan yang bijaksana, Shikadai Nara. Aku ingat namamu. Kuharap kita bisa bertemu lagi lain waktu." Sebelum benar-benar pergi, Chocho sempat mengingatkan janji mereka, "Jangan lupa, kau masih ada janji makan denganku di toko pankek yang baru buka itu." Himawari pun menjawab tipis, "Aku tidak lupa, kok. Aku suka sekali pankek." Setelah Shikadai dan Chocho menjauh membawa Inojin, Jura kembali melangkah maju mendekati Himawari. Sang vilen berkata, "Aku mengerti kalau kalian tidaklah bodoh. Entah kenapa, kemampuan mengambil keputusan kalian seringkali turun secara signifikan. Itu sebabnya ini sangat mengherankan." Jura melanjutkan, "Bodohnya, Inojin Yamanaka berkali-kali mengabaikan peringatan kami. Bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang logis sama saja dengan bunuh diri." Jura terus berjalan mendekat sambil menganalisis targetnya. Di satu sisi, benar-benar sulit dipahami. Di sisi lain, sepertinya, sesuatu dalam dirimu yang menjadi pemicunya. Apa ini sekedar kebetulan? Atau ada korelasinya? Merasa muak dengan omong kosong musuhnya, Himawari memotong pembicaraan dengan bentakan ketus, "Berisik." Secara mengejutkan, Himawari melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan langsung melayangkan sebuah pukulan mentah tepat ke arah perut Jura. Serangan mendadak yang super keras itu membuat area di sekitar mereka hancur berantakan dan sukses menghempaskan tubuh Jura hingga terpental ke belakang. Pertarungan hidup dan mati kini resmi dimulai. Efek pukulan Himawari benar-benar dahsyat. Benturan keras itu menghancurkan bebatuan di sekitarnya dan memicu kepulan debu yang tebal. Namun, Jura bukanlah lawan yang mudah ditundukkan. Dengan cepat, ia melesat terbang ke atas langit untuk menghindari serangan susulan. Melihat musuhnya mengambil jarak di udara, Himawari tidak tinggal diam. Ia segera memasang kuda-kuda kokoh di atas tanah yang retak.
bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya dengan mata yang menatap tajam ke langit. Tanpa membuang-buang waktu, Himawari mengumpulkan cakra yang luar biasa besar melalui rambutnya. Perlahan tapi pasti, sebuah bola cakra padat berwarna hitam pekat terbentuk di udara sebuah bijudama. Melihat aksi Himawari, Jura yang berada di udara langsung merespons dan mulai mengumpulkan cakra serupa untuk membentuk sebuah bijudama tandingan. Keduanya ini melepaskan serangan pamungkas mereka secara bersamaan. Bijudama Himawari melesat cepat ke atas, sementara bijudama Jura menghujam dahsyat ke bawah. Kedua bola energi raksasa itu berbenturan di udara, memicu ledakan supermasif yang mengguncang seluruh area pertempuran. Dampak dari ledakan dahsyat tersebut menciptakan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Dari kejauhan, Shikadai dan Chocho yang sedang menggendong Inojin terpaksa berhenti. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Shikadai menoleh ke belakang dan bergumam cemas, "Himawari." Di pusat ledakan, kepulan asap tebal menyelimuti kawah yang hancur lebur. Jura perlahan turun dari langit dan mendarat dengan tenang tepat di hadapan Himawari. Jura menatapnya dengan heran, lalu berkata, "Mengejutkan? Tidak hanya kekuatan, kau bahkan sudah bisa mengendalikan bijudama, ya?" Jura terus menganalisis perubahan musuhnya tersebut. "Meski ada pengaruh kekuatan Kyuubi, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa mewujudkan evolusi sedrastis ini. Tapi, lebih dari itu, pertarungan jarak dekat ini berlangsung sangat berat sebelah." Jura melancarkan serangan bertubi-tubi hingga akhirnya sebuah tendangan kuat membuat Himawari terhempas hebat dan jatuh tersungkur ke tanah yang hancur. Jura kemudian mendarat dengan santai tidak jauh dari tubuh Himawari yang mulai melemah. Sembari menatap dingin ke arah lawannya, Jura berkata dengan nada sombong sekaligus puas, "Baru kali ini, aku jadi ingin mencoba melepaskan sedikit saja kekuatanku yang sesungguhnya." Pertarungan kini berada di titik yang paling berbahaya bagi Himawari. Himawari tampak terengah-engah dan terbatuk darah akibat serangan telak dari Jura. Sementara itu, cerita berpindah ke sudut lain di desa Konoha. Sarada, Konohamaru, Sumire, dan para shinobi Konoha tampak mengepung Hidari yang terduduk lemas di tanah dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Sarada mencoba menginterogasi musuhnya itu dengan tegas, "Lukamu fatal, pasti sakit, kan? Akan kubantu menghentikan penderitaanmu kalau kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa memakai Chidori?" Namun, alih-alih menjawab, tubuh Hidari perlahan tenggelam masuk ke dalam tanda cakra menyerupai cakar di tanah. Tak berselang lama, dari tanda cakra yang lain, Hidari kembali muncul dan berdiri tegak. Ajaibnya, seluruh luka fatal di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Konohamaru yang melihat hal itu berteriak terkejut, dia menyembuhkan lukanya. Hidari menatap Sarada dengan dingin sembari menganalisis situasi. "Mata yang kau perlihatkan barusan aku pernah mendengar dari Jura itu, Sharingan. Ya?" Ia melangkah maju sambil menggerakkan tangannya. "Lalu, jurusku tadi itu, namanya Chidori, ya? Pantas saja aku merasa jurus itu susah digunakan. Untuk bisa menggunakannya dengan sempurna, tampaknya aku membutuhkan mata seperti milikmu." Mendengar nama rekannya disebut, Sarada bergumam heran, "Jura? Dia ini apa-apaan?" Konohamaru langsung pasang badan dan membentak Hidari, "Kau belum menjawab pertanyaan kami. Apa hubunganmu dengan Sasuke Uchiha? Lebih tepatnya, kau ini siapa?" Dengan ekspresi datar, Hidari menjawab, "Siapa dia? Aku tidak kenal orang seperti itu. Dari tadi kalian terus melontarkan pertanyaan yang aneh. Aku pun sedang mencari jawabannya. Untuk itulah aku datang ke Konoha." Mendengar perkataan Hidari, insting Sumire langsung bergejolak hebat. Ia menyadari bahaya besar yang mengancam rekannya dan berteriak, "Guru Konohamaru, lindungi Sarada." Kemungkinan besar bukan. Tidak salah lagi. Dia mengincar Sarada. Diam-diam tangan Hidari menyelinap di belakang Sarada lewat tanda cakarnya. Belum sempat mereka bersiap, tiba-tiba, tubuh Sarada tersengat aliran listrik yang sangat besar hingga ia menjerit kesakitan. Konohamaru yang panik berteriak, "Sarada!" Seorang shinobi Konoha di dekatnya langsung merapalkan segel tangan, "Brengsek! Elemen tanah, Doton." Namun Hidari bergerak lebih cepat. Sebelum dinding tanah terbentuk, Hidari menyemburkan elemen api yang dahsyat dari mulutnya dan langsung membakar shinobi tersebut hingga terkapar. Melihat situasinya semakin kacau, Konohamaru langsung melesat dari arah belakang musuh dengan rasengan yang sudah membesar di tangannya. Konohamaru berniat menghantam punggung Hidari.
Tetapi dengan refleks yang luar biasa, Hidari berbalik dan membalas menggunakan Chidori. Melihat serangan petir yang mematikan itu datang, Konohamaru langsung mengubah strateginya dan berteriak, elemen angin, Rasen Soheki. Dinding spiral angin pun tercipta untuk menahan gempuran musuh. Bentrokan hebat antara cakra petir dan angin terjadi dengan sangat intens. Namun, kekuatan Hidari terbukti jauh lebih unggul. Teknik pertahanan Konohamaru jebol, membuatnya terpental hebat dan jatuh menabrak bangunan di belakangnya. Kini, tidak ada lagi yang menghalangi Hidari. Sumire mencoba membantu Sarada yang terkulai lemas. Sarada, sadarlah. Namun sial, Hidari melepaskan gelombang petir susulan. Sengatan listrik itu seketika mengenai Sumire hingga ia mengerang kesakitan. Dan langsung jatuh pingsan ke tanah. Sarada yang terbaring lemah hanya bisa menatap musuhnya yang semakin mendekat dengan penuh keputusasaan. Dalam hatinya yang terdalam, ia meratap cemas, badanku tidak bisa bergerak. Nyawa Sarada kini benar-benar berada di ujung tanduk. Di tempat lain, Jura terus melancarkan serangan fisik yang brutal kepada Himawari. Sebuah pukulan keras dari Jura kembali mengenai Himawari. Serangan telak ini merobek baju serta melukai bagian samping perut Himawari secara mengerikan. Himawari tersungkur ke tanah sambil mengerang kesakitan, meskipun cakra Kurama di tubuhnya perlahan bangkit kembali untuk meregenerasi luka tersebut. Tubuh Himawari tampak mulai mencapai batasnya. Jura yang berjalan mendekat kembali menganalisis kondisi lawannya. Kemampuan pemulihan dirimu menakjubkan. Dibandingkan manusia atau Jinjuriki, eksistensimu lebih menyerupai biju, seperti kami. Jura melanjutkan dengan nada dingin, kelihatannya kau semakin melemah. Wajar saja. Semakin sering kau menyembuhkan lukamu, semakin banyak kau menghabiskan cakra. Melihat situasi kritis ini dari dalam kesadaran Himawari, Kurama kecil pun ikut panik dan bergumam kesal. Cih! Dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan potensial yang tinggi. Mereka bukan lawan yang sepadan baginya. Sementara itu, di udara Konoha, tampak Kawaki dan Delta sedang terbang dengan cepat untuk menyusul ke area pertempuran. Delta mencoba memperingatkan Kawaki dengan ketus, "Hei, jangan marah, ya. Memangnya apa yang bisa kau lakukan untuk melawan musuh yang sudah membuatmu babak belur?" Dengan ekspresi kesal, Kawaki menyahut, "Aku tetap harus pergi ke sana. Akan kulakukan apa yang aku bisa." Delta kembali mencibir. "Memangnya kau bisa apa?" Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat sangat kencang melewati Kawaki dan Delta di udara. Kecepatan gila itu membuat Kawaki terkejut setengah mati. Sosok misterius yang melesat bagaikan jet supersonik itu ternyata adalah Boruto Uzumaki. Dengan jubah hitamnya yang berkibar, ia terbang menuju target utamanya. Ke tempat Himawari berada, Boruto langsung membawa Himawari di hadapan Jura. Jura hanya melihat terdiam setelah Boruto membawa Himawari kembali ke tempat Sarada. Hidari berjalan mendekat dan mulai menjulurkan tangannya yang bermutasi menjadi akar pohon raksasa. Akar tersebut langsung mencengkeram dan melilit tubuh Sarada yang tak berdaya. Hidari bergumam pelan, "Aku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya." Akar pohonnya terus melilit semakin erat, "Satu-satunya hal yang ku ketahui sejak awal adalah tentang dirimu." Sarada Uchiha, Hidari menatap wajah Sarada lekat-lekat, tapi, entah mengapa. Dan Sarada pun menjawab, "Kau sendiri, sebenarnya siapa?" Hidari berkata lagi, "Apa yang bisa kudapatkan jika aku melahapmu seperti ini?" Di saat Sarada berada di ambang kematian, seekor katak milik Kashinkoji yang berada di atas tiang listrik Konoha mendadak memberikan sinyal melalui sebuah media khusus. Katak kecil yang menempel di balik kerah jubah Boruto langsung merespons, "Sudah sampai." Itu Sarada Uchiha. Simbol, kotak. Boruto yang sudah bersiap langsung merapalkan dua jarinya untuk mengaktifkan segel ninjutsu. Dengan tatapan mata penuh fokus, ia berbisik tegas, "Hiraishi no Jutsu." Dalam sekejap mata, Boruto melakukan teleportasi dan muncul tepat di udara, tepat di atas Hidari. Sembari menghujam turun, Boruto langsung menarik pedang Kusanaginya dan melakukan satu tebasan horizontal yang sangat cepat. Tebasan kuat itu seketika memotong habis akar pohon raksasa milik Hidari, membebaskan Sarada dari cengkeraman maut. Aksi penyelamatan secepat kilat ini sukses membuat Konohamaru dan para shinobi lainnya terbelalak tak percaya. Boruto mendarat dengan kokoh di atas tanah sembari memegang pedangnya, mengambil posisi berdiri tepat di antara Sarada dan musuh raksasanya. Di hadapannya,
Hidari menatap tajam ke arah pemuda tersebut. Di tempat lain, Jura yang merasakan kehadiran cakra tersebut juga menoleh. Kedua monster ego Jubi itu secara bersamaan menggertak dengan nada sinis. Cerdik juga. Boruto Otsutsuki. Part 12 pun resmi berakhir dengan ketegangan maksimal. Memperlihatkan Boruto yang kini berdiri gagah,